Lah sudur kowe mau sing ora ngerti endah wong men iki endah ngerti kaya aku. Ya walaupun kita wong kumuh-kumuh tapi kan persatuan apa-apa ya oke. Basis-basis pemilih itu tentu kita juga memiliki prioritas ya, atau bahasa kita tuh afirmasi. Sebuah pedukuhan yang sangat terpencil karena di sana akses yang harus saya tempuh itu harus menyeberang sungai sedada orang dewasa. Memang beberapa warga yang mereka kritis ya dalam hal seperti itu, apalagi menyangkut data kok dimintain lagi kayak gitu. Dia tuh nggak mau tahu gitu. Udah mbak nggak usah kesini gitu. Ada yang berpikir dapat bantuan, bansos atau lain sebagainya. Ya banyak cekcok antara warga lah. Dari paginya, siangnya, sorenya, malamnya kok tidak ada orangnya begitu. Nah ternyata memang orangnya sudah pindah tetapi tidak memberi kabar. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai petugas pemuktahiran data pemilih dengan sebaik-baiknya. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari hamparan sawah yang luas. Aroma laut segar menyambut setiap pagi di pesisir utara. Di antara hiruk pikuk kota, masih terjaga tradisi dan kearifan lokal. Kabupaten Tegal, sebuah daerah di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, terkenal dengan geografi dan demografi uniknya. Kabupaten ini adalah contoh harmonis antara keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang penuh warna, di mana setiap insan memiliki kisah perjuangannya masing-masing. Secara administratif, Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Mulai dari pesisir hingga pedalaman, semuanya mencerminkan tentang keberagaman. Dalam jangka waktu 5 tahun sekali, masyarakat di Kabupaten Tegal memiliki kesempatan untuk menuangkan hak pilihnya dalam penentuan masa depan mereka melalui pemilihan langsung. Disebutnya lah Pilkada. Hari ini momen secara bersama-sama, tentunya di bawah Kemendagri, kita diharapkan untuk bisa menyiapkan ini dengan baik, bahwa kita nanti mampu melaksanakan pilkada, kita mampu memimpin nanti pemilih, ya sama seperti mungkin pemilu yang sudah kita laksanakan, berbeda di dalam pilihan boleh, tapi kita harus menghormati setiap pilihan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Namun, semua harus melalui tahapan-tahapan yang sangat amat panjang agar proses demokrasi berjalan lancar. Ada sekelompok individu yang bekerja tanpa lelah agar setiap warga yang berhak dapat menyalurkan hak suaranya. Mereka adalah petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarli. Perkenalkan, saya Andi Nurdiansyah, Pantarlih, Dukuh Karangsari, Desa Wodgalih, Kecamatan Jatinegara. Menjadi seorang Pantarlih yang alhamdulillah dari tahun 2014 di Pedukuhan Karangsari
sebuah pedukuhan yang terpencil, karena di sana akses yang harus saya tempuh itu harus menyeberang sungai yang apabila musim penghujan itu bisa sedalam sedada orang dewasa, dan juga saya harus melewati jalan-jalan di tengah kebun yang kalau orang Tegal mengatakan munine belat. Assalamualaikum. Salam. Di sampean Dewi sing ngomong burung anak. Ngursane teka bari. Ngampurane Pak, nyung mene sorten lagi diperintah neng negara pan nyoklit sampean utawane pan nyensus nggo pilihan bupati karo gubernur. Oh. Utupan aki. Iya. Ya. Dia mene sorten pan nyensus. Nyilih pan nyensus bantuan. Lah bantuan bae sampean. Yo kayak kiye durung oleh bantuan. Ngemulane milih pemimpinnya sing bener, sing ngayomi masyarakat, jadi ngerti masyarakat sing mampu karo sing ora, jadi nungane bantuan ora salah sasaran no. Iya. Ya, mulane milih sing bener pemimpinnya ya. Sing dibutuhna apa kowe? Nyilih anu ke Pak, dongana nyilih kakane fotokopinan boran nggo nyocokna datane. Pas saya mau ngejoklit data ke rumah warga tuh, begitu assalamualaikum, udah langsung diusir, dikira sales gitu. Dan yang kedua, pas saya ngejelasin tuh bahwa Bu saya pantali, tapi dia tuh nggak mau tahu gitu. Udah Mbak nggak usah kesini gitu. Terus yang kedua juga ada nih di sebelah sininya, ada bapak-bapak bilang, Pak saya dari kelurahan, saya pantali Pak, saya mau ngecok di data. Loh kok saya di data Mbak, kemarin kan udah, kata dia gitu. Ya Pak ini kan untuk pilkada beda. Enggak Mbak, saya nggak mau data, skip aja Mbak yang lain. Terus aku bilangin dong, Bapak nggak mau didata, Bapak nggak mau memilih untuk hak Bapak untuk pilkada ini. Pas saya bilangin gitu, si Bapak itu langsung, oh yaudah wis Mbak sini masuk, tapi dengan muka-muka jutek gitu. Misi Wak, misi. Oh, lagi sibuk? Iya. Lagi sibuk? Ya. Sibuk apa sih? Yang panyoklit di darat yuk, bisa? Panyoklit. Nyoklit, nyensus. Nyensus, bisa? Ngesus apa? Oke, nyensus. Kok milih kakane, bisa? Nyensus. Iya. Bisa. Maring bangun darat, bisa? Ya, tinggal di sip. Isi ya, Wak. Nyong rene pan melu nyoklit. Nyensus go pilkada. Ya, nyoklit Wak. Oh, ya, nyoklit kan nyensus. Oh nyensus. Ya Mbak. Iya, nyong pan nyilih kakak karo KTP. Oke, kakane jenengan sing kaya gie. Dua ya. Ya, anak. Wah, lo kan lah. Ya, Kaki sih KTP dua lo kan orang dua. Iya sih gambar kayak gini. Iya, gambarnya kayak gini anak. Ya, anak. Nyong nyilih ya, pan gotak sensus. Ya. Ya, minta tolong sikut anak. Jero, ya monggo. Kalau dukanya jarang, lebih ke suka karena alhamdulillah yang tahun ini responnya cukup baik daripada waktu Pilpres kemarin. Kalau Pilpres kemarin itu susah banget orangnya, terus agak jutek. Kalau yang sekarang lumayan merespon baik. Kalau ditanya langsung jawab, terus responnya juga enak, ngobrolnya juga gampang. Ada orang yang nggak bisa bicara juga ada. Terus yang agak pendengarannya kurang ada. Cukup dengan bahasa tubuh. Terus saya nunjukin, ini minta ini kakaknya sama KTP ditunjukin buat contoh gitu. Nggo tanda bukti wis tek sensus, wis dicoklit, buktine ki engko disimpen ya. Engko nyimpen gebugi. Ora, simpan gebugi siapa? Ke tanda bukti dicoklit. Ki engko disimpen jenengan nyong harapan gebugi. Ya, aman ya, orang tergebugi ya. Ya. Oke, disimpan. Engko tanggal 17 November pannya nyoblos.
anak pemilihan gubernur. Kan nyoblos ya, ngerti? Nyoblos. Iya, nyoblos gubernur. Pemimpin sih? Ya, gubernur karo bupati. Ya. Ya. Untuk Pantarlih sendiri adalah salah satu petugas ujung tombak dari pemutahiran data pemilih, di mana mereka terjun langsung kepada pemilih untuk mencocokkan data dari daftar pemilih yang kita miliki dengan dokumen identitas yang pemilih miliki. Jadi mereka sungguh benar-benar tangguh ya, apapun misalkan seperti langsung datang ke lokasi-lokasi, khususnya di berbagai tempat. Ada beberapa tempat yang terluar, terjauh dan tersulit. Alhamdulillah teman-teman juga sudah bertemu langsung dengan pemilih tersebut. Ada 11 basis ya, 11 basis pemilih. Basis-basis itu diantaranya adalah basis perempuan, ya, basis marginal, basis netizen, basis pemula, basis muda, dan yang lainnya. Ya, ini yang kemudian kita sasar untuk ikut serta membantu pelaksanaan pencocokan dan penelitian dan pemutahiran data pemilih. Basis-basis pemilih itu tentu kita juga memiliki prioritas ya, atau bahasa kita tuh afirmasi. Mana basis-basis yang kita coba prioritaskan untuk lebih cermat, lebih teliti, karena butuh perlakuan khusus, kayak misalkan di basis disabilitas. Orang muncul ya. Perkenalkan, nama saya Dede Atmo Pernoto, usia 47, mungkin sudah tua ya. Alhamdulillah saya sudah punya istri, sudah punya 2 anak. Ya, untuk keseharian saya, 1 berdagang di rumah, 2 menjadi pendamping difabel di Kabupaten Tegal, kayak mendampingi teman-teman disabilitas yang membuat SIM, membuat KTP ataupun yang lainnya, termasuk mendampingi teman-teman difabel yang belum masuk DTKS. Dan teman-teman difabel yang ada di desa itu kadang-kala kan kesulitan untuk menerima bantuan karena belum masuk DTKS, dan kami dampingi sampai ke desa, sampai ke dinas sosial. Saya mendampingi agar teman-teman disabilitas juga diberdayakan oleh pemerintah. Memang rada sulit ya untuk teman-teman difabel untuk mengakses tempat, untuk mengakses ketika mencoblosan di tahun-tahun yang sebelumnya. Pernah saya tahun 2017 mempunyai pengalaman hal itu, sampai tangan saya juga kejepit karena medan atau tempatnya itu yang bertundak-tundak. Saya juga menyampaikan kepada penyelenggara agar kedepannya itu ada perbaikan untuk tempat, untuk fasilitas. Namanya Pak Sugeng, kesehariannya kerja nelayan. Ya ditatakan nyoneng umah ya sing anu waduh no. Assalamualaikum. Salam. Yen data pandata kowe toblosan. Nyontak kok sing nyalon wong pira kayaknya orang ngerti. Iya, maksudnya kan kayak kowe udah ngerti kabeh kayak apa sing nyalon kan kayak ngerti. Jujur nyoblos sih wong ora ngerti nyong. Terus ngerti kan orang kan. Lah justru kayak mau sing orang ngerti ndak wong men iki ndak ngerti kayak kowe. Kayak kowe kosong nih blusuk primen kayak kowe, paling desa larangan. Iya, kalau kapal-kapal gini mas, cari ikannya yang kelihatan di mata, yang kelihatan di mata, tapi yang nggak kelihatan nggak ditahu. Jadi kalau siang
itu ikan kelihatan. Seperti hujan gitu loh, banyak. Itu baru kita ngelilingin, itu pun kita melihat situasi ikannya banyak atau enggak gitu. Kalau maunya kan banyak, itu baru kita tahu. Dan yang pasti itu kan ikan teri. Carinya ikan teri. Kan kalau maunya itu kan sekali putar ini, maaf ya, kita ngomong yang lagi ada itu 2 ton ikan nah itu kalau ngomong yang lagi bener ada itu 2 ton. Nah nggak ada lagi 1 ton gitu. Itu kita kosong setengah kintal aja susah. Tadi ada 1-2 tahu ini aja, tahu hari-hari ya 1 basket yang kita ada. Ini kan baru tadi nggak nabur. Nggak nawur, ini nggak nawur, itu yang lainnya banyak. Ya ada yang nawur, ada yang enggak. Ada yang enggak. Soalnya. Mbak, mau nanya-nanya boleh Mbak? Mbak, apa Mbak? Mbak, Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Putri, usia saya sekarang 19 tahun. Dan tahun ini saya sudah siap menggunakan hak pilih saya. Waktu Pilpres kemarin, bayangan saya itu ribet sih enggak, tapi pas waktu pencoblosan itu, karena saya kan sebagai anak muda, di situ juga banyak yang lansia. Nah, emang peraturannya atau gimana yang diutamakan itu yang lansia dulu, walaupun yang lansia itu datangnya terakhir tapi diprioritaskan, sedangkan yang muda udah ngantri dari pagi datang pertama tapi dikasih kesempatannya itu terakhir. Terus permasalahan pada kertas pencoblosan juga karena ukuran kertas yang terlalu lebar jadi mempersulit, nggak cuma di kalangan anak muda tapi di kalangan orang tua dan lansia juga merasakan kesulitan dalam melipat kertas yang terlalu besar tersebut. Ada hal yang menarik yang nanti kita akan dapatkan ya di basis marginal, mereka-mereka yang hidup di seputar kali, di bawah kali, di bawah jembatan itu, yang ternyata di situ menarik sekali. Ada beberapa kakak, sekitar 50 kakak yang akan kita datangi di sana di Kecamatan Selawi. Itu juga membutuhkan effort khusus kepada mereka agar mereka juga kemudian berpartisipasi secara aktif ya untuk didata. Sebabnya kayaknya banyu bersih ke tuku mas nganggone galon, nek sing nggo adus tapi anak ke MCK, tapi sing nggo masak, sing nggo duduk wedang ke kene tuku banyu galon, berarti kene istilahnya kepengin banyu sing bersih nggo masak karo nggo minum ya. Wis pedomane nang kene pengennya kayak kowe. Tole aja anak isu-isu. Ngene pan digusur. Pengennya sing ayem sing tenang. Karena uripe wis nang kene. Nang pantaran sungai kayak kowe. Ora ketemu tanah. Ya wong susahnya melune wong sing dhuwur nang masak karpe wis pokoke wong susah kae intine melune wong sing angger sing nang rakyat penak ya lebih karena kepenak karena kerjasama ya oke lah nangena karena wong ora duwe pengen sing primen bupati ne gubernur sing legowo ya ayu ya walaupun kita wong kumuh-kumuh tapi kan persatuan apa ya oke. Prinsipnya kalau ada dokumen KK sama KTP, bagi yang misalnya memang belum rekam ya didorong untuk rekam supaya nanti kan dasar untuk hadir di TPS itu kan ada kewajiban untuk menunjukkan KTP. Sepanjang kita memahami prinsip pelayanan oleh KPU, kami mengapresiasi KPU Kabupaten Tegal, PPK, PPS, dan juga Pantarlih
ikhtiar ini ternyata kita lihat nih di bantaran sungai ini juga ada warga negara yang cukup banyak, dan kebetulan kita temukan bahwa mereka sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan kita, memastikan mereka itu terdaftar nanti di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan juga pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah untuk Pantarlih ini baru pertama kali ini saya ikut sih, sebelumnya belum pernah. Sebenarnya suruh bagi waktu itu susah bagi saya, karena apalagi kayak sama masa-masa kuliah akhir ini pusing mikir sana sini ya, dipikir cuma sensus kayak gitu. Ada beberapa juga yang warga yang susah menurut saya ketika diminta dukungan, atau ada juga yang berpikir dapat bantuan, bansos atau lain sebagainya. Ya banyak cekcok antara warga lah. Paling konyol sering dapat sensus warga yang disabilitas mental sih. Itu apalagi dengan rekan saya yang perempuan itu nggak memungkinkan banget untuk mendatangi warga yang terkena disabilitas mental sih. Susah untuk dimintai karena data yang dimintakan itu privasi, data tentang mereka, jadi ditakutkan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi kita pada saat Pantarlih itu pencoklitan diminta untuk difoto datanya, KK dan KTP. Jadi ada beberapa yang memang meragukan, tapi karena sudah dijelaskan dan jika memang perlu konkretan bisa dihubungi pihak PPS. Memang beberapa warga yang memang mereka kritis ya dalam hal seperti itu, apalagi menyangkut data kok dimintain lagi kayak gitu. Seharusnya kan sudah ada data yang lama, kenapa minta lagi? Tapi kan kita menjelaskan bahwa barangkali ada DPT baru atau ada yang meninggal seperti itu. Jadi kan harus upgrade. Saya harap jangan lupa bahwa di balik itu ada Pantarlih, beberapa pantan kita ini yang berjuang untuk mendapatkan data terbaru untuk mendukung kalian seperti itu. Dan untuk fasilitas sendiri saya harap untuk honornya lebih ditinggikan lagi ya. Terima kasih. Satunya adalah banyak sekali orang-orang yang sudah pindah tetapi tidak mengurus surat pindah. Kita sudah bolak-balik ke rumah tersebut, ternyata memang orangnya sudah pindah tetapi tidak memberi kabar. Tapi berkat kerjasama dari teman-teman Pantarlih, dari rekan-rekan PPS dan juga PPK, akhirnya kami bisa menyelesaikan semua tugas ini dengan baik agar nantinya setiap orang bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada bulan November nanti. Ya, kemudian kita kan tadi juga sama-sama baru turun dari bawah ya, monitoring kegiatan Pantarlih dari pagi sampai sore. Dan kita lihat antusiasme mereka cukup tinggi ya, bagaimana basis pemilih kita itu didatangi oleh teman-teman Pantarlih. Nah, saya juga berpikir di samping apa yang sudah dilakukan oleh Pantarlih, kita kan juga punya program-program sosialisasi ya untuk mendongkrak partisipasi pemilih kita ke depan. Nah, harapan kita di 2024 ini, Pilkada 2024 ini ada peningkatan partisipasi lah ya. Kita berkolaborasi ya dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa sekali. Maskot kita kan si Cakra ya, Jalak Furen, jaga kerukunan pilkada. Dan kemudian tagline kita kan ajak lalen nyoblos maning 27 November 2024. Nah, kita harapannya 10 basis itu kita menjangkau semua, menyasar semua dari pemilih. Termasuk juga di samping 10 basis itu kita juga menyertakan teman-teman kita di bawah ya. Betul. Badan atau kita PPK, PPS, Pantarlih sampai nanti KPPS ya, semuanya terlibat ya. Kita juga merencanakan kegiatan sosialisasi seperti kemarin di pemilu 2024, ada yang namanya kirap pemilu ya. Nah, ini nanti kita ada yang namanya kirap pilkada. Ya, kemudian sudah menyiapkan itu yang konsepnya. Jadi nanti tiap kecamatan nanti akan ada kegiatan-kegiatan, kemudian nanti kita akan bertemu di satu titik di tingkat kabupaten. Jadi
dengan pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten sampai dengan di kecamatan ya, desa, kemudian juga kerjasama juga dengan tadi lokal wisdom ya, kebudayaan-kebudayaan lokal lah, seperti itu. Dan saya kira saya sebagai ketua KPU mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan Divisinya Budian ya, agar itu bisa dilaksanakan. Kuncinya tadi itu kolaborasi dengan unsur pemangku kepentingan yang ada di masyarakat agar sosialisasi itu bisa dilakukan bersama-sama. Tapi karena tanpa mereka kita sertakan, kita nggak bisa maksimal ya, Budian ya. Betul, melibatkan semua elemen, semua unsur juga. Kemudian tadi sasarannya juga harus dipastikan bahwa basis pemilihnya kita semua menjangkau semua. Begitu Pak Ketua. Jadi selamat bertugas dulu, Budian. Saya belum ada rapat dulu nanti. Oke, siap Pak Ketua. Ya. Pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pilkada tahun 2024 ini bukan hanya sekedar pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan aspirasi dan harapan masyarakat. Pemimpin Kabupaten Tegal bukan hanya sekedar pengambil keputusan. Mereka di setiap keputusan ada kebijakan. Mereka diharuskan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan solusi yang inovatif, memajukan ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pantarlih ini adalah para pelaksana awal di garis depan proses pilkada. Mereka bekerja di lapangan menghadapi berbagai tantangan untuk memastikan semua pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Dalam 1 bulan, mereka diharuskan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, mengunjungi dari rumah ke rumah, memeriksa keakuratan data, dan memastikan agar setiap suara dapat terdengar. Bapak Ibu peserta rapat pleno yang saya hormati, selanjutnya akan kami bacakan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Tegal, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati Tegal 2024. Jumlah kecamatan 18, jumlah kelurahan atau desa 287, jumlah TPS 2.349, laki-laki 630.998, perempuan 615.337, jumlah 1.246.335. Selanjutnya kami tetapkan untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara Kabupaten Tegal. Aku terus terang lagi sedih. Sedih men, Pak. Kehilangan bojo. Semua orang balik. Cek ketemu lagi dengan Dede Channel. Ya, enggak. Emangnya udah pada masak semua, Pak? Dening yang adu-adu ditawani mam kok. Tawar saya langsung. Aduh, Jan. Oke semuanya, ini saya Mas Pepeng dari Lebagio. Kita ini mau nge-video sungai. Kurang ngono kan. Soalnya ora. Mangan air kok. Wis mangan.